Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Oke adik-adik yang di rumah, ketemu lagi nih dengan kita kakak abang guru sekolah minggu HKBP Bojong Menteng bersama dengan kakak Noventi, ada kakak Jane, ada bang Rifai, ada bang Niko, ada juga bang mertua nih di belakang kamera yang selalu setia menemani kita. Nah adik-adik sebentar lagi kita mau masuk dalam ibadah. Yang paling penting kita harus persiapkan apa? Hati kita. Dan jangan lupa adik-adik persiapkan juga Alkitabnya, buku catatan dan juga persembahannya. Siap kakak? Oke, kalau adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan, yuk kita bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria dan Sadarion. Musik bang. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang saatnya kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan saat teduh, kita angkat lagu pujian Tenanglah Kini Hatiku dengan sikap berdoa. Semua bernyanyi ya adik-adik. Musik bang. Tuhan memimpin
matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang sangat indah. Terima kasih kalau Engkau boleh mengumpulkan kami ya Bapa di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersuka cita untuk sekolah minggu hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyertai kami di dalam sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya setiap firman-Nya Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini, itu boleh kami aplikasikan, itu boleh menjadi dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat keluarga kami, buat orang tua kami Tuhan yang dampingi kami Tuhan untuk ibadah hari ini. Engkau kiranya boleh berikan mereka kesehatan dan sukacita Tuhan di sepanjang ibadah kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk adik-adik yang sudah siap memuji dan bersukacita, semua sama-sama katakan amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong Kak. Nah kalau gitu biar lebih semangat lagi, gimana kalau kita tepuk semangat Kak? Bisa Kak. Oke, semua siap-siap ya adik-adik ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke adik-adik, kita lanjut bernyanyi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Musik Bang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan hukum Taurat, kita mau bernyanyi lagi. Semuanya masih bangkit berdiri adik-adik ya. Kita mau bernyanyi KASIH. Musik Bang.
Adik-adik sekalian, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ke-10. Demikian hukum Taurat Tuhan. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, sekarang saatnya kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Yuk kita ambil sikap yang baik, kita akan berdoa. Namun terlebih dahulu kita angkat satu lagu, Dihapuskan Dosaku. Musik Bang. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber tempatku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik sekalian, marilah kita memohon pengampunan dosa-dosa kita. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel, sekaligus menjadi ayat hafalan kita untuk bulan ini, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang di rumah, pada semangat gak ya nih Kak? Pastinya dong Kak, adik-adik pasti masih semangat-semangat dah Kak. Pasti ya. Kalau gitu, kita tepuk Yesus dulu ya Kak ya? Wah boleh nih Kak. Oke adik-adik, kita tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. 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 Yes, yes, yes. Nah, karena tadi kita sudah tepuk Yesus, buat apa adik-adik? Karena kita bersyukur, karena Tuhan Yesus sangat baik dan sungguh luar biasa. Karena itu kita mau memuji Tuhan lagi adik-adik, kita bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan, medley sayang-sayang disayang, musik abang. Jiwaku di selama
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Waktunya sekarang kita untuk mendengar pengumuman. Nah, yang pertama seperti biasa adik-adik, jangan lupa minggu depan kita masih akan tetap ibadah online di rumah masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu dipantau YouTube channelnya HKBP Bojong Menteng. Lalu yang kedua, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu mencatat buku catatannya, yaitu dicatat bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan yang paling terpenting apa? Inti khotbahnya. Baik, yang ketiga adalah adik-adik di rumah tetap harus selalu buat ya kreativitasnya. Setelah itu dikirim ke kakak abang guru sekolah minggunya ya. Yang keempat, adik-adik di rumah tetap ikuti prokes ya, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Kalau bisa tetap stay di rumah ya adik-adik. Betul banget Kak. Tapi ada lagi Kak yang terakhir Kak. Apa itu Kak? Adik-adik masih ingat kita akan tetap merayakan Parheheon sekolah minggu. Yeay. Adik-adik jangan lupa kita akan merayakan Parheheon live streaming di tanggal 2 Oktober. Semua adik-adik jangan lupa dikasih tahu mama papanya juga ya adik-adik ya, dan diingat dan dicatat juga kalau bisa. Oke, baik. Demikian pengumuman hari ini. Sampai jumpa. Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6a. Terima kasih. Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Terima kasih. Shalom kakak. Saya Enol dari Horong 1. Saya Erin dari Horong 1. Saya Dian dari Horong 3. Saya Ridwan dari Horong 4. Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata,
Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Terima kasih. Hai kakak dan abang, namaku Hana. Aku dah berita Ibrani 13 ayat 6a. Sebab dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongmu, tidak akan takut. Terima kasih. Ibrani 13 ayat 6a. Demikian bunyinya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Ibrani 13 ayat 6a. Demikian bunyinya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih. Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Terima kasih. Baik adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Musik bang. Sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 3, dimulai dari ayat yang 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, jika kita jujur dalam kehidupan kita, semua orang pasti menginginkan memperoleh berkat, memperoleh keuntungan, memperoleh keberhasilan dalam kehidupannya.
tanpa terkecuali. Tidak ada manusia yang menginginkan ketika dia belajar, dia akan mendapatkan nilai jelek. Ketika ada seseorang yang sedang membangun usaha, dia menginginkan rugi. Ketika sedang mencari pekerjaan, dia tidak menemukan pekerjaan. Artinya semua orang selalu menginginkan yang baik dalam kehidupannya. Dan ternyata firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa untuk itu jugalah kita dipanggil sesuai dengan ayat yang 9 itu, yaitu untuk memperoleh berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, bagaimana kita memperoleh berkat? Secara khusus, kita masih anak-anak saat ini. Rasul Petrus membantu kita untuk memahaminya. Yang pertama yang ditawarkan oleh Rasul Petrus adalah hendaklah seia sekata seperasaan mengasihi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama yang ditawarkan oleh Rasul Petrus. Bagaimana orang yang seia sekata tanpa mau bertengkar, tanpa mau mempersoalkan sesuatu hal yang tidak patut untuk dipersoalkan. Misalnya di dalam rumah, bagi adik, abang, atau kakak kita terkadang sesuatu hal itu bisa kita persoalkan yang membuat kita harus berantem, yang membuat kita bertengkar, yang membuat cacian dan makian keluar dari mulut kita hanya sesuatu hal yang tidak menguntungkan bagi kita. Dalam nas ini, Petrus menawarkan kepada kita ketika kita mau seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, maka di dalam kehidupan kita akan mendapatkan berkat. Bagaimana orang yang mau memahami, yang mau merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana seseorang yang mau mengasihi sesamanya, tentunya dia akan mendapatkan berkat di dalam kehidupannya. Itulah janji Allah kepada kita. Yang kedua adalah jangan pernah membalaskan yang tidak baik yang kita peroleh, yang kita terima dalam hidup kita. Misalnya kejahatan yang kita terima, jangan balaskan dengan kejahatan yang sama. Atau bahkan jangan membalaskan kejahatan yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Cacian, makian yang kita terima, jangan pernah membalaskan itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Petrus mengingatkan kita, jangan pernah membalaskan yang tidak baik yang engkau terima dalam hidupmu dengan cara yang tidak baik juga. Dalam hal ini, maka kita diarahkan bagaimana kita untuk membangun persahabatan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hidup bersahabat, mereka harus mau saling memahami di tengah-tengah kehidupannya, di dalam hidupnya, di dalam perjalanannya. Yang ketiga, yang terakhir adalah mari kita mencintai hidup kita. Mengapa kita harus mencintai hidup kita? Bahwa Rasul Petrus menawarkan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya kita diingatkan bagaimana kita menjadi orang yang baik dalam kehidupan kita. Mencintai kehidupan berarti mengingatkan kita bagaimana kita mencintai setiap situasi yang kita alami. Terlebih situasi sulit pandemi yang belum berakhir sampai saat ini, kita juga diingatkan bagaimana kita mencintai kehidupan ini. Bagaimana kita mencintai sisi-sisi kehidupan yang tidak kita inginkan. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Secara khusus bagi kita, anak-anak yang saat ini yang masih dalam tahap pertumbuhan. Ketika suatu saat nanti kita dibenturkan dengan persoalan dalam hidup kita, dengan kegagalan, maka firman Tuhan mengingatkan kita, bertahanlah dalam imanmu. Cintailah kehidupanmu, maka engkau akan mampu untuk menguasai lidah dan juga menguasai bibirmu dari semua ucapan yang jahat dan juga ucapan yang menipu. Dengan begitu, kita akan mampu untuk melihat dan menikmati hari-hari yang baik dalam kehidupan kita. Selamat mempersiapkan diri kita menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Orang yang mau seia sekata, orang yang mau mengasihi, orang yang tidak mau membalaskan yang tidak baik dalam kehidupannya, terlebih mencintai kehidupan ini.
Amin, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami bagaimana menjadi anak yang taat setia kepadamu, mencintai kehidupan ini dengan tidak mau membalaskan yang tidak baik yang kami terima dalam hidup kami. Sebab Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat, sehingga berkat itulah yang harus kami salurkan, yang harus kami bagikan kepada sekeliling kami. Ketika Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan, ketika Tuhan sudah memberkati kami dengan panjang umur, ketika Tuhan sudah memberkati kami dengan pengetahuan, maka kami harus memakainya itu untuk memuji dan memuliakan-Mu. Sehingga tidak ada jalan bagi kami untuk bermegah atas semua keberhasilan, kelebihan yang kami terima dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Oke adik-adik, saatnya sekarang kita kreativitas. Kak, kira-kira minggu ini kreativitas kita apa ya Kak? Oke, kreativitas kita minggu ini adik-adik, kita akan menghafal ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 8. Wow. Oke Kak, kalau gitu kita sama-sama ya Kak. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Demikian untuk kreativitas minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik, silahkan dibuat dan dikirimkan ke abang kakak guru sekolah minggunya. Terima kasih. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di persembahan. Semua siapkan persembahannya yang terbaik. Semua siapkan di tangan yang manis. Kita mau sambil bernyanyi, hujan berkat kan tercurah. Musik abang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Saatnya kita untuk mengucapkan selamat hari Minggu Kamang Pendeta ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu juga buat adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu adik-adik.